Nepangkeun Bapak, punten nami abdi Randy. Mohon abdi ketua RT 05 RW 0 genep. Sareng Bapak naon ya? Sareng Bapak Dahlan. Bapak Dahlan. Manawi ya teh Pak, sabaraha nu kabibadi taros. Dina perkawis sejarahna benteng ieu teh naha sih sangkan dibangun kanggo naon gitu kawitna ieu teh. Nurutkeun sejarah gitunya wartos di Sepuh Kapungkur eta teh tilas pertahanan Belanda. Tilas pertahanan Belanda, benteng pertahanan upami ieu mah markas gitulah. Markas Kapungkur teh. Markas Belanda, tilas pertahanannya peperangan dikepung anjeunna di dinya gitu ngabangun. Nya. Teras pami ayeuna pami nu ka ditu seueur warga teu anu sieun ka lokasi atawa napi aya hal nu kumaha nu katangkep ku masyarakat di dinya. Informasi ka Pak RT. Nurkeun informasi memang seueur terutami nya dina waktu-waktu tertentu lah gitu dina bulan-bulan sasi-sasi sapar gitu. Sasi sapar ya. Seueur warga-warga di dieu anu nyasieun gitu. Wangi-wangi mah komo lah teu ieu gitu, teu wantun gitu. Pami keseringan nama dina sasi sapar we di dinya teh. Sasi sapar ada ieu tas cuacanya nuju musim hujan kadang-kadang gitu. Nya we Kapungkur mah kan ayeuna rada sakinten lah rada caang gitu we Kapungkur mah harium. Ayeuna panginten harapan Bapak khususna panginten kanggo video ieu diangkat. Hoyongna kumaha ieu teh gitu gedong 8 ieu teh. Nya panginten ka hoyong mah nya didamel dilestarikeun soal ieu sejarah-sejarah anu tempat wisata bersejarah ya. Iya gitu. Nya upami tiasa mah dianggap tempat wisata gitu terasnya di upami seorang Sunda teh mah dimumule gitulah nya dilestarikeun gitu. Pada salah satu oge ieu teh janten naon teh nya sibatna teh penghasilan oge kanggo masyarakat sekitar gitu nya apabila ieu dijantenkeun atau dilestarikeun sebagai wisata sejarah. Termasuk khususnya kanggo desa ieu janten PAD oge gitu Pak. Nah itu nya. Contohnya nya harapan masyarakat sadayana mah nya biasa di kanggo nya pariwisata nya terus biasa ayeuna memulai sejarah gitu. Da upami aya atas aya bangunan ge mah tangtos aya sejarah-sejarah anu kapengker gitu. Mun atuh Bapak apunten ku abdi tos diwagel waktosna. Kalaresan kan ayeuna bade teras ka lokasi gitu. Nya nyuwunkeun widina, mudah-mudahan abdi di ditu nyana kasil sareng salamet Pak. Gitu amin nya ting salamet. Nah, sana Kapungkur kayak orai, duka aya naon deui nya jang teh apa duka aya orai duka na sok kana sariosna sok aya orai duka nu sanesna mah kitu teh terang. Pungkurna tiras Belanda, Kapungkur nama saur emak gitu. Da terang ibu ge. Saur emak tiras Belanda gitu. Teman-teman ya, kita sudah setengah perjalanan dan kita bisa lihat ya tadi perjalanannya naik turun kemudian hutan terus ini ke bawah masih turun lagi nih jadi lumayan jauh juga dari pemukiman warga nih lokasinya ekstrim juga jalannya ya. Jadi setengah perjalanan segini os-osannya coba nanti kita lihat di sana di lokasinya akan seperti apa gitu. Oke teman-teman kita lanjut aja ya teman-teman. Ayo, tonton terus video. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami yaitu Safe Night. Yang mana pada kesempatan kali ini di malam ini ya khususnya kita sudah sampai di lokasi yaitu di Gedong 8 yang mana ini adalah salah satu peninggalan sejarah pada zaman dulu ya, zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Itu. Jadi bisa dilihat ini sebagai gerbang awal
kita untuk menuju ke bangunannya. Oke, mau tahu keseruan videonya? Tonton terus video. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya, salah satunya ini memang sebuah gerbang dulu awalnya ketika masih aktif ya, masih aktif. Dan kita bisa lihat nih sekitarnya, ini bekas gerbang dulu, besi-besinya ini. Cuman karena mungkin sudah tidak terpelihara, jadi entah kemana ya ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini hasil coret-coret ya. Mungkin di siang hari banyak aktivitas kayak warga atau yang berkunjung ya. Ya, memang. Yang berkunjung sini. Dan memang ini teman-teman lihat, warga sekitar di sini sudah menjadikan ini seperti kebun ya. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanami di sini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat sekarang kita sudah sampai di Gedung 8 dan ini merupakan bentuk dari bangunannya ya. Kita bisa lihat. Ini sebenarnya udah lama banget trennya. Ya, memang. Udah lama banget ditinggalnya kayak gitu. Ini kurang lebih bangunan lebih dari 300 tahun ya kayaknya. Oke, kita explore lebih ke dalam lagi, ada apa di dalam. Ayo tonton terus videonya. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat ya. Ini seperti gambaran kayak bekas jendela, jendela. Ya, memang kayak jendela ini seperti pintu masuk ya. Pintu masuk, ya betul. Ini seperti pintu masuk. Mungkin ini cuma sebagian Ren ya, karena konon kata masyarakat ke bangunan ini besar, tapi mungkin udah tertimbun ya. Ya, memang karena kurang terpeliharanya ya. Jadi Betul. Bangunan ini seperti tertimbun gitu loh. Memang kalau misalkan digali lagi, ini bangunannya memang sangat luas. Sangat luas ya. Apalagi di sana ke sebelah sana masih ada. Jadi kenapa ini bisa disebut Gedung 8? Yaitu memang kita bisa lihat ya tadi ketika awal ada beberapa pintu, yaitu menyerupai seperti gerbang 8 gitu loh. Teman-teman, kita bisa lihat ya ini kondisi bangunannya ketika kita masuk ke dalam ya. Jadi ini hanya potongan bangunan kecil, tapi kita bisa lihat nanti untuk dieksplor lagi masih banyak bangunan-bangunan yang kita belum lihat ya. Lihat ya keadaan di dalam. Ini udah banyak kayak batu-batuan, tanah. Jadi benar ini udah benar tertimbunnya udah benar ya. Ya memang udah kelihatan, seperti tertimbun ya. Iya. Jarak kita aja sampai ke atas ini memang sangat minim sekali. Minim, dekat. Sangat dekat. Oke teman-teman, kita cari tahu lokasi-lokasi atau bangunan yang lainnya ya. Ya teman-teman, ini lokasi yang keduanya ya. Kita hampir sama bentuknya, cuman memang tertimbun nih. Ya tertimbun ini banyak batu-batu gini. Semua lokasinya memang jadi sangat kecil gitu loh kelihatannya. Dan ini juga banyak coret-coretan ini ya. Kayak Ini ini seperti kalau siang, banyak sekali yang kesini ya, yang main atau yang mungkin warga. Jadi kebanyakannya lebih terlihat seperti pendatang ataupun orang luar dari sini yang ingin berkunjung juga ke sini ya. Jadi bisa dilihat di sini seperti mereka itu memperlihatkan nih, kita pernah ke sini gitu loh. Nah, ini hasil coretan mereka. Justru ini sayang sekali ya kalau misalkan kita nggak jaga atau kita pelihara lagi, ini suatu bentuk sejarah gitu untuk khususnya warga sini ya. Iya betul. Kita seperti biasa sudah dihadiri lagi oleh anak Indigo ya. Yang mana mungkin anak Indigo ini bisa menjelaskan keadaan sekitar ya. Keadaan sekitar dan melihat ke masa lalu ya, mungkin melihat ke masa lalu kayak gitu. Ya, flashbacknya seperti apa sih dulu gitu loh. Oke, Saudara Isan. Ya. Gimana menurut Saudara Isan ya tentang Gedung 8 ini? Mungkin ada hal yang mungkin Anda lihat gitu untuk hal mistisnya, kemudian apa saja yang terjadi di dahulu ini semenjak terjadi atau terbangunnya bangunan ini gitu loh. Oh iya. Ya saya jelaskan yang terlebih dahulu yang zaman dulunya itu ya. Yang zaman dulunya itu di sini itu tempat persenjataan para tentara dari Belanda ya,
persenjataan. Terus yang di sebelah sana itu tempat perkumpulan para tentara itu yang ada di sana. Dan mungkin San, kalau di sini San bisa melihat sosok apa yang ada di sini di sekitar kita gitu. Nah ini nih, khususnya ini nih. Di sebelah sini. Ya, ya yang saya lihat itu sebenarnya yang di sini itu ada 3 sosok ya. Yang pertama ada ular yang sangat besar sekali. Oh ular ya? Ular yang sangat besar. ya. Yang kedua ada sesosok meong ya, meong hitam 2. Itu meong hitam 2 ada. Oh, jadi macan hitam. Macan hitam. Hitam. Ya. Terus yang ketiganya sesosok kakek-kakek itu. Oh ada kakek. Ada kakek-kakek. Memang mereka itu asli penduduk sini ya? Asli ya si penunggu sini. Oke. Ya teman-teman ya, tadi memang saya juga sempat ngobrol sama warga sekitar ya, berikut pemerintah tempatnya. Dan katanya sih, konon katanya ini dulu jadi ada ruang bawah tanah gitu loh. Bekas ruang bawah tanah ya. Sehingga ini memang mungkin ada terjadi kebiasaan alam ya dulu, sampai longsor kayak gini jatuh gitu, sehingga tertimbun gitu loh bekas ruang bawah tanahnya itu. Nah mungkin Saudara Ihsan bisa lihat ya, Iya. ini kan dulunya ada ruang bawah tanah. Iya. Mungkin kan hanya sebagian mungkin ya yang tertimbun. Iya. Apakah Anda bisa lihat gitu keadaan atau flashback dulu seperti apa gitu dengan keadaan ruang bawah tanah ini? Yang saya lihat ya, yang di dalam itu kan ada terowongan ya, ruang bawah tanah yang di bawah sini. Itu tempatnya itu untuk perkumpulan para tentara-tentara Belanda untuk mengatur strategi ya, mengatur strategi untuk melakukan penjajahan pada kita ya. pada kita. Oke. Mungkin ada hal lain gitu, seperti ada terjadi pembantaian atau misalkan dulu sebelum terjadinya kemerdekaan ya. Ya. Sebelumnya kemerdekaan, mungkin ada tragedi apa gitu yang sempat terjadi, mungkin Saudara Ihsan bisa lihat gitu dulu. Ya, emang betul di sini tuh di ruang bawah tanah itu terdapat pembantaian ya. Mereka itu membabi buta ya, semua yang ada di tahanan ini dibabi buta semua, gak ada yang sisa satu. Oh, jadi pembantaiannya cukup sadis sekali ya. Sadis sekali ya. Oke ya teman-teman, kita bisa ya, ini hanya sebagai kilasan atau gambaran dari seorang anak indigo yang mana flashback atau terjadi tragedi pada zaman dulu sebelum terjadinya kemerdekaan di Indonesia ini. Oke, kita memang salah satu lagi teman-teman, masih ada ya tadi banyak bangunan ya di belakang sini, kemungkinan ada 4 ya, tadi ada 4 bangunan lagi. Cuman itu memang tempatnya seperti strategis sekali ya. Iya, betul. Memang sangat strategis sekali. Memang dulu kayaknya ini sebagai pusat monitoring atau memantau keadaan apabila ada masyarakat atau warga yang ingin melakukan perlawanan gitu. Ya udah teman-teman, kita lanjut ekspos aja ya ke bangunan yang ada di Belakang ini ya. yang ada di belakang ini ya. Mungkin Ren jadi mengambil yang di dalam. Jadi Saya yang di luar. memang di sini kita berpisah ya. Ya, Oke, berpisah ya. Jadi memang lokasinya juga teman-temannya cukup luas gitu, luas ya. Jadi memang terpaksa kami di sini harus berpisah teman-teman ya. Berpisah ya. Oke teman-teman, jadi saya udah di bagian luar ya, Randy udah di bagian dalam, dan mungkin di sini ada sedikit gambaran. Mungkin yang dibahas gedung 8 itu mungkin di sini kayak jendela atau pintu ya, pintu yang banyak gitu. Kita lanjut aja explore ke tempat yang lain, oke? Nah teman-teman, jadi di sini ya, di bagian luar ini ada banyak seperti pohon jagung dan pohon ubi. Mungkin warga sekitar memanfaatkan lahan ini untuk ini ya, untuk tani. Ayo lanjut. Oh jalannya lumayan guys.
Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ini mungkin bangunan yang tadi pada zaman dulunya sangat luas sekali ya. Sangat luas. Dan ini udah lumayan jauh dari yang tadi. Yang saya lihat di sini ya, ini seperti buat untuk pemantauan mungkin. Pemantauan, dan yang di sana untuk markas. Oke teman-teman, bisa denger ya, kita di belakang sini ada kayak suara yang nangis makin kenceng loh, seriusan. Oke teman-teman, kita ikut, ada apa ya. Oke, semakin jelas ya di sini ya, suaranya semakin kedengaran. Guys, gue merinding loh guys. Gila anjir. Makin berasa banget loh. Kan? Seperti suara raman gitu loh. Tapi nggak ada sosok apapun di sini. Cuman ada kayak suara raman gitu. Oke teman-teman ya, anjir gila, berasa banget loh. Terus tadi di sana, gue kayak ada yang pegang pundak gitu loh. Anjir ngeri banget. Kayak gue perhatiin kayak suara raman gitu, itu berpadu dengan suara tangisan gitu, kayak bener merintih gitu, kayak kesakitan banget. Cuman semakin didekatin kok gak ada gitu suaranya, tapi nggak ada apapun. Oke teman-teman ya, nanti lihat apa hasilnya. Seperti nanti kan akan diadakan uji nyali, jadi kita masih cari lokasi. Memang di sini lokasinya memang cukup luas juga ya, masih banyak tempat-tempat atau gedong-gedong yang masih kita belum tuju. Oke, tadi kita sudah berpisah ya. Udah berpisah, Ren. Jadi masing-masing mungkin sedikit ya tadi saya jelaskan tentang explore saya. Memang tadi di sebelah sana di belakang bangunan ini kayak ada suara tadi. Jadi ada, suara suara nangis, kemudian tapi kayak yang orang tersiksa gitu loh. Cukup merinding juga sampai tadi sempat kayak ada, cewek ya, cewek. ya memang sih suaranya kayak apa ya, menggema gitu loh. Ini kurang jelas. Nah terus tadi sempat juga ada yang pegang pundak saya. Iya tadi sempat ada yang pegang pundak, kemudian wah suasananya udah merinding banget. Udah Itu merinding. tadi ya saya. Terus tadi Sama, Ren, tadi gue. Saya pas di sana kan pas ada kan ke belakang, yang di belakang. Waktu saya ngepost, kirain kameramen yang jalan. oh iya. Kirain kameramen. Tapi pas dilihat bukan. Oh Itu cukup. suara kayak yang orang pakai sepatu gitu ya. Kayak orang jalan. Kayak orang jalan. Ya memang untuk momen saat ini ya, untuk khususnya di gedung 8 ini memang aura mistisnya sangat-sangat kental banget. Sangat kental banget. Terus dan tidak lupa ya, kita juga sudah dihadiri oleh narasumber, yaitu yang orang langsung dekat dengan lokasi di sini. Ikut berpartisipasi ya. Yang ikut berpartisipasi. Bapak Supri, punten ya, tadi kan Abdi seur nge-explore ke luar, terus kanu di Bangkar tadi gitu seur swanten naon gitu nu karos ku Abdi. Memang eta suatu hal anu cukup muringkak gitunya. Meningkat punuknya. Cukup muringkak. Nah panginten biasa dijelaskan panginten anu ya khusus sama Bapak Supri anu katinggal di dia seur teh carita-carita masyarakat atau nanti anu karos langsung Bapak Supri sapertos kumaha eta gitu. Ya paling anu
anu paling rame pisan mah anu orai teh apa? Anu orainya, Nuhun, orai. orai ageng, Nuhun. Terus sareng meong hideung. meong hideung. Hidung. Tadinya seperti anu cek anak indigo Ca- tadi kan. Iya bener. Memang hampir sama sih. Terus pami dia kakup dinas Swanten sok aya naon nu ka kuping Swanten gitu. Paling sonten juga anu nangis gitu. Nu nangis. Oh yang tadi di ekspor itu Ren mungkin. Memang sih. Terus tadi kan sekilasan tadi kan Anda bilang ada kayak suara telapak kaki yang Telapak jalan kaki ya. yang jalan itu. Dari video dah di Cirebet keluar ke ditu. Cuman kan ya jelas gitu. Oh jadi tadi aya anu nanti anu jalannya Yang jalan di Di jero. jero keluar. terus keluar. Bapak penginten Bapak kantos teh can wengi-wengi gitu ka dieu Alhamdulillah atos sekali. atau sekali. Oh muhun. Ngeten 2 kali sareng ayeuna gitu. Oh muhun. Pas eta teh aya kantos kawenehan naon wae tah tah. Ya paling anu ieu mah anu paling buringkat mah aya anu aya suara nu ngagerem. Oh suara ngagerem. Berarti Auman anu gitu, auman. auman. Berarti meong Meong hideung. meong teh. hideung teh nya dalam rangka naon Pak? Misalnya wengi-wengi teh ka dieu teh. Iseng we gitu hoyong ieu kan sahur batur gitu. Aya gitu. Oh, aya. Gitu. Penasaran nanti Ya, nya, penasaran. Yang harus uji nyali oge gitu. Memang Ngebian sih. we. Pesana Bapak di dia panginten kanggo Gedong 8 khususnya seperti kumaha. Pesana kanggo masyarakat luas gitu tentang ayeuna ieu. Ya pesana hoyong jantan rame we gitu lah. Jantan rame. Jadi dipelihara deui Dipelihara ya, gitu nya. dipelihara, dibersihkan dan lebih terawat mungkin ya. Lebih diperhatikan deui lah Lebih intina mah diperhatikan gitu. deui. Anu paling penting sampah Pak. Oh nya Oh, sampah. sampah, memang buang ada sampah. di- Jadi aya pengunjung sampahnya teh di sembarangan gitu Pak. Oh. Memang sih ketika kita masuk ya tadi lihat banyak ya sekali Iya, sampah gitu kan. sampah. Nah, tolong untuk khususnya wisatawan yang mau datang ke sini, buanglah sampah kepada tempatnya. Atau misalkan kita bawa sampah tersebut kita bawa lagi. Apalagi video ini nanti sudah rilis, tolong gitu kan lebih diperhatikan lagi untuk Lebih perhatikan lagi khususnya ya. untuk wisatawan gitu. Wisatawan dan pengunjung satu lagi ya, jangan sampai dicoret-coret kayak gitu ya. Nah itu karena ini nilai sejarahnya sangat kuat sekali. Iya, betul. Kita harus bangga dengan adanya monumen atau misalkan bangunan ini menjadi suatu acuan juga buat kita bahwa ini harus atau layak untuk kita pelihara lagi. Nah Pak, hatur nuhun Paranta Sumpi. Hatur nuhun, Pak. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji nyali ya, yang mana pada saat ini akan dilakukan oleh anak indigo saudara Isan ini. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan ya untuk pelaksanaan uji nyali yang sekarang ada hal-hal jadi halayak khususnya untuk aura mistisnya lebih dapat lagi. Ya. Saudara Isan, siap? Siap. Oke, karena peserta uji nyali atau misalkan anak indigo ini sudah siap untuk melakukan uji nyali. Oke, mau tahu keseruannya? Tonton terus videonya.
Gak ada orang satupun teman-teman. Saya akan keluar teman-teman. Lihat. Gak ada orang teman-teman. Wow. Wow. Siapa di sana? Siapa? 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 Siapa di sana? Siapa? 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 Siapa di sana? Siapa? 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 Teman-teman, teman-teman ya. Dengarkan suara yang melempar batu dan suara yang menggeram gitu ya. Ada lumayan sih saya sendiri di sini teman-teman. Dengar gak? Ada yang suruh saya pergi dari sini teman-teman. Ada yang suruh saya pergi teman-teman. Wah, ini udah gak beres nih teman-teman. Wow, situasinya. Ini udah, ya bisa bilang saya udah telepon teman-teman, teman saya yang ada di sana teman-teman. Situasi sudah tidak aman lagi teman-teman. Gak kuat teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Baik teman-teman. Oke, gimana Saudara Isan? Atas habis melaksanakan tadi uji nyalinya. Saya merasakan ya. Dari sebelah sana itu ada yang melempar batu ya. Dan yang sebelah sana itu ada yang mengaum ya seperti macan ya. Mengaum. Dan yang ketiganya saya itu disuruh pergi ya dari sini ya. Ada yang bilang pulang. Oh, ada seorang mendesak Iya. nyuruh pulang. Iya, mau pulang. Mungkin itu yang terganggu ya. Iya. Iya sih. Tapi kita niatnya nggak mengganggu sih. Iya, Kita cuma mengganggu. menggali sejarah mungkin.
aktivitas masyarakat ya. Jadi memang tadi banyak juga ya fenomena-fenomena yang terjadi di sini gitu loh. Oke. Jadi teman-teman ya, kita sudah lihat gitu hasil uji nyali seperti apa. Jadi saya nggak bakal pernah bosan-bosan sama kalian untuk terus untuk melakukan like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut di luar aja ya. Oke teman-teman, kita sudah tahu ya tadi hasil daripada Ya, ekspos hasil tadi uji ya. nyali ya, dan beberapa hasil eksplor kita juga. Jadi pesan saya ya untuk khususnya Gedong 8 ini untuk lebih dijaga lagi, khususnya untuk para wisatawan Para yang wisatawan, datang ke sini untuk lebih diperhatikan lagi. Iya betul. Tuh, karena masih banyak sampah-sampah gitu kan yang meresahkan untuk warga Iya. di sini ya, apalagi yang berkebun, karena banyak sekali gitu sampah-sampah yang berceceran gitu, apalagi Betul. sampah plastik tuh. Sampah plastik bener. Heeh. Soalnya kan ini udah dipakai warga, udah bermanfaat sekali ya, dipakai untuk berkebun, bertani. Terus harapan saya juga ya, harapan saya ke depannya agar ini menjadi suatu monumen bersejarah, bangunan bersejarah yang sangat kalian junjung tinggi Betul. ya, karena ini akan menjadi suatu kebanggaan loh untuk kalian, karena di kita khususnya untuk masih daerah Cililin Cipongkor, Cililin Cipongkor betul. Cililin Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ya. ya, ini merupakan suatu monumen yang sangat bersejarah. Dan mungkin Ren ya, ini bisa jadi untuk gambaran atau mungkin kedepannya buat pemerintah di sini ya, Ya, supaya lebih mengakses jalan ke sini supaya lebih efisien gitu. ya karena kan tadi kita juga lihat ya, Heeh, dan kita benar. rasakan bahwa perjalanan ke sini tuh sampai lewat gunung gitu. Betul. Sampai naik turun gitu ya. Makanya Benar-benar memang susah juga ekstrim. untuk ke sini. Iya. Medannya memang sangat gimana. Jadi oke ya teman-teman, kita tutup aja video kali ini. Oke. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tadi ya, Iya. seperti biasa kami Seperti gak biasa ya. bosan untuk kalian klik like, komen, Komen. share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian untuk follow Follow. Instagram kami juga Follow ya, kami ya. ada di bawah sini nih. Ciao.